Halo Miss dan teman-teman, saya Jennifer Emmanuel dari kelas B2B Responsible STK Pasca BPK Penabur. Pada video kali ini, saya ingin bercerita tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman serta manfaatnya dalam sebuah dongeng fabel. Lalu, apakah itu dongeng fabel? Fabel adalah sebuah cerita fiksi yang bercerita tentang hewan. Dalam dongeng fabel memiliki pesan-pesan moral dalam ceritanya. Nah, penasaran dengan cerita dongeng fabel saya? Yuk kita simak bersama-sama. Persahabatan tiga sekawan. Pada suatu hari di sebuah hutan ada seekor singa dan tikus. Mereka selalu bermain bersama dan satu sama lain tidak pernah saling memangsa. Mereka bersahabat dan hidup rukun. Suatu pagi, singa dan tikus sedang bermain bersama. Saat itu ada seekor ular yang ingin bermain bersama mereka. Singa memanggil ular dan berkata, "Ular, mengapa warnamu sangat pucat dan jelek? Apa kamu berbeda dengan ular-ular yang lain? Apakah kamu sudah seperti ini saat kamu lahir?" Ular berkata, "Ya, aku memang sudah seperti ini saat aku lahir. Aku tidak memiliki warna dan corak seperti ular-ular lainnya karena aku albino." Lalu tikus berkata, "Singa, kamu tidak boleh berkata seperti itu kepada ular." Mendengar perkataan tikus, singa menjadi sedikit kesal hingga timbullah naluri berburunya dan ia pergi meninggalkan tikus dan ular. Ia merasa lapar dan ingin menangkap mangsa. Sesaat kemudian, singa melihat ada seekor kancil. Lalu ia mengejar kancil tersebut dengan secepat mungkin. Pada saat mengejar kancil, singa tidak melihat ada jala perangkap dari pemburu, sehingga singa masuk ke dalam perangkap tersebut dan meraung-raung berusaha untuk meminta tolong dan keluar dari perangkap. Sedangkan kancil berhasil melarikan diri sambil berkata, "Aku tidak ingin menjadi santapannya. Untunglah ada perangkap sehingga aku tidak jadi dimakan singa." Saat itu ular melihat singa sedang meminta tolong dan ular pun bertanya, "Singa, kau tak apa-apa?" Jawab singa, "Ular, apakah kamu bisa membantuku keluar dari perangkap ini?" Ular langsung memanggil tikus dan menceritakan apa yang terjadi pada singa. Tikus segera lari menuju ke perangkap singa dan berkata, "Tunggu dan sebentar, aku akan berusaha melepaskanmu." Tikus menggigit tali jala satu persatu hingga jalannya putus. Singa pun terlepas dari jala pemburu dan berkata, "Terima kasih tikus dan ular sudah membebaskanku dari perangkap ini. Ular, aku tidak seharusnya mengejek keunikan yang kau punya. Meskipun demikian, kau tetap mau menolongku. Maafkan aku, ular." Lalu ular menjawab, "Tidak apa-apa singa. Aku justru bangga dengan keunikan yang kumiliki. Aku pun senang bisa membantumu." Sejak saat itu, singa dan tikus berteman dengan ular. Mereka bermain bersama dengan gembira. Dan singa pun tak pernah mengejek perbedaan yang ada di antara mereka lagi. Mereka saling menghargai satu sama lain. Mereka bersama-sama saling membantu agar hutan tetap terlindungi dan dapat hidup aman tentram. Setiap hewan di hutan pasti punya karakteristiknya sendiri-sendiri, seperti zebra yang berbadan belang hitam putih, tikus yang bertubuh kecil sehingga ia dapat berlari dengan cepat, monyet yang memiliki keahlian dalam memanjat pohon, dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya. Begitu pula dengan manusia.
Setiap orang memiliki karakteristik masing-masing. Kita tidak boleh mengejek perbedaan orang lain. Namun kita harus menghargai perbedaan satu sama lain dan harus memiliki sikap bersatu terhadap keberagaman. Atau dalam bahasa Sundanya, unggal jalma boga cilijeng bedana sorangan. Urang henteu kedah nyaepkeun bedana batur, tapi orang kedah hormat karena bedana masing-masing. Sarta kudu boga sikap ngahiji karena karagaman. Karakter tokoh-tokoh dalam dongeng fabel saya ini adalah singa yang bersifat sombong dan pemarah, tikus dan ular yang bersikap baik dan memiliki sifat bersatu, yaitu mau menolong singa. Dalam pembuatan alat-alat peraga ini menggunakan barang bekas seperti kardus, karton bekas, sumpit, dedaunan, ranting-ranting, dan akar sayuran. Demikian Miss dan teman-teman cerita dongeng fabel saya. Saya sangat senang jika ada saran masukan yang baik dari Miss dan teman-teman untuk perbaikan proyek saya berikutnya agar lebih baik lagi. Masih jauh ku pandangi bulan, duduk di teras sambil menikmati surabi. Cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.